Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam untuk Sobat Raja Riset. Kita berjumpa lagi. Saya Dr. Ferdiana. Anda dapat memanggil Anda Dr. Edin, Bu Edin, atau Kak Edin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul 1B mengenai penetapan kerangka teori dan kerangka konsep. Perlu diketahui bahwa modul 1B sangat erat kaitannya dengan modul 1A. Begitu pula nantinya dengan modul 1C dan 1D. Di mana apabila Sobat Raja Riset sudah melakukan modul 1A, ini akan lebih memudahkan mengerjakan modul di 1B. Jadi pastikan modul 1A sudah selesai dan didiskusikan dengan kami, baru Sobat Raja Riset dapat lebih memahami dan mempraktekkan bagaimana caranya penetapan kerangka teori dan kerangka konsep. Sudah siap? Kita mulai. Jangan lupa baca doa. Bagi Muslim, baca Bismillahirrahmanirrahim, biar berkah dan mudah dipahami. Sambil menunggu slide berganti, penetapan kerangka teori dan kerangka konsep ini tentunya membutuhkan 3 langkah utama yang harus Sobat Raja Riset jalankan. Literatur review atau telaah jurnal atau tinjauan pustaka. Tentunya Sobat Raja Riset tidak hanya membaca dari 10-15 jurnal, bahkan bisa lebih. Lebih banyak jurnal yang dibaca yang terkait dengan riset kita, tentunya akan lebih baik lagi pemahaman variabel-variabel penelitian, metode penelitian yang digunakan, termasuk analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini. Bahkan di sana kita sering menemukan di dalam saran apa saja yang belum diteliti dari penelitian sebelumnya, apa yang masih belum baik, apa yang masih belum lengkap, sehingga dapat kita terapkan pada penelitian kita. Oke, mohon maaf. Sinyalnya sedang tidak bersahabat. Baik. Di sini saya skip ini ya, mohon maaf. Sudah kenal kan? Nanti kalau nggak kenal akan saya jelaskan lagi kapan-kapan. Nah, Raja Riset ini, karena kami ini baru berdiri, jadi tak bosan-bosannya kami memperkenalkan diri, merupakan salah satu bagian dari Hafasa Academy, di mana kami merupakan jawaban dari riset Anda. Kami memberikan beberapa layanan jasa, mulai dari Learning Center, yaitu free webinar dalam Jari Talk setiap hari Jumat malam, pukul 19.30 sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada workshop ini tentunya berbayar, harganya sangat terjangkau, dan diberikan secara hands-on dan mendalam dalam waktu 4 minggu untuk 1 modul. Selain itu, juga kami menyediakan jasa riset dari mulai perencanaan sampai implementasi, dan tentunya menyampaikan hasil-hasil penelitian, baik itu dalam publikasi ataupun dalam komersil, di media sosial, dalam bentuk video, YouTube, bisa juga media sosial lain termasuk TikTok di sana. Nah, selain itu juga produk-produk riset itu dapat kami bantu untuk proses marketing, dan nanti juga ada pelatihan-pelatihan termasuk menghilirisasi, mengkomersialisasi produk riset dari Sobat Raja Riset. Baik, sekarang kita masuk ke materi inti, yaitu yang tadi saya sebutkan. Apa itu kerangka teori dan kerangka konsep? Kenapa sih kita perlu mempelajari dan memahami big why-nya apa nih? Kenapa? Ternyata ketika kita membuat kerangka teori dan konsep yang matang, komprehensif, didasari oleh tinjauan literatur yang
baik, itu akan memberikan temuan riset yang lebih bermakna dan dapat diterima baik di kalangan scholar atau para peneliti, akademisi. Kemudian juga hasil riset itu akan memudahkan dan mempertegas temuan-temuan riset untuk dapat digeneralisasi pada populasi studi tentunya. Dan yang tidak kalah penting, big why-nya yang ketiga itu memperkuat bukti empiris berdasarkan data, berdasarkan bukti data evidence based dan kekuatan uji dari riset yang kita lakukan, karena ternyata didukung oleh kerangka teori yang tentunya sudah dieksplor dari kajian jurnal yang cukup baik dan kemudian ditelaah untuk diambil menjadi variabel-variabel penelitian yang dituangkan dalam kerangka konsep. Jadi kerangka teori dan kerangka konsep itu merupakan nyawa dari satu riset. Itu ya. Apa saja sih komponen-komponennya di dalam kerangka teori dan kerangka konsep ini? Untuk membuat kerangka teori dan kerangka konsep tentunya tadi yang saya sampaikan ada kaitannya dengan modul 1A, identifikasi masalah itu harus dieksplor dari kajian pustaka yang sudah Sobat Raja Riset baca. Kemudian juga perlu memahami dan menegaskan variabel penelitian apa yang akhirnya ditetapkan sebagai variabel penelitian kita. Nanti akan dijelaskan jenis-jenis variabel. Kemudian juga ada pengaruhnya juga desain penelitiannya bagaimana, gitu ya. Tentunya ini semua ketiga komponen ini dilandasi oleh kajian pustaka yang mendalam. Nanti juga akan dijelaskan bagaimana kajian pustaka yang baik. Nah, sebelum masuk ke dalam kerangka teori dan kerangka konsep, tentunya suatu riset itu dilakukan berdasarkan masalah riset yang diangkat oleh peneliti. Nah, kenapa kita perlu melakukan siklus riset berbasis masalah? Karena pernyataan masalah yang dikemukakan oleh Sobat Raja Riset itu merupakan justifikasi alasan yang cukup kuat dan cukup berdasarkan pertimbangan peneliti melalui kajian-kajian teori untuk dilakukan riset pada pernyataan masalah tersebut. Ternyata tidak semua masalah yang dinyatakan oleh peneliti itu butuh riset, tidak semuanya gitu. Dr. Winda sudah membahas kemarin di modul 1A. Selain itu juga kenapa perlu siklus riset berbasis masalah? Karena analisis masalah ini lebih membuat peneliti memahami kedalaman masalah yang akan diteliti berdasarkan kajian masalah penelitian yang didasari oleh kajian pustaka dan atau kajian literatur seperti itu. Nah, tentunya saling terkait antara masalah yang diidentifikasi oleh Sobat Raja Riset dengan berbagai hal yang ada di dalam komponen-komponen riset. Mulai dari ternyata berdasarkan masalah penelitian ini, Sobat Raja Riset nanti akan mendapatkan guidance untuk lebih memperjelas apa sih tujuan penelitian dari masalah tersebut, apa sih pertanyaan atau hipotesis penelitiannya, dia akan mengangkat menjadi hal-hal tersebut dan juga membatasi tujuan dan pertanyaan atau hipotesis penelitian. Nah, selain itu juga berkaitan dari masalah penelitian ini, sesudah ditetapkan tujuan dan pertanyaan penelitian atau hipotesis penelitian, nanti metodologi penelitiannya apa? Metode penelitiannya apa? Itu tentunya juga didasari oleh kajian pustaka. Nanti dari metode penelitiannya akan didapatkan hasil penelitian yang tentunya akan menunjang kesimpulan yang komprehensif
serta usulan-usulan strategis, implikasi praktis, implikasi strategis yang dihasilkan dari riset Sobat Raja Riset. Tentunya hal tersebut perlu didukung oleh dukungan dan validasi data. Nah, itu semua dasarnya adalah kaji pustaka. Kajian pustaka, literature review, atau studi literatur, letaknya di bab 2, tinjauan pustaka. Oke. Langkah pertama, yaitu yang sudah sebenarnya dilakukan di modul 1A, yaitu memetakan analisis masalah. Saya hanya lebih mengulang kembali bagaimana langkah untuk memetakan analisis masalah. Sesudah mengerjakan modul 1A, tentunya nanti dalam mengerjakan tugas di modul 1B akan lebih mudah. Pastikan Sobat Raja Riset sudah mengerjakan modul 1A untuk mempermudah proses pengerjaan modul 1B. Langkah pertama adalah menetapkan masalah utama di tengah bagan. Nanti akan saya jelaskan dengan contohnya. Di sini diarahkan masalah penelitiannya dalam kalimat negatif. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi masalah kunci yang mempengaruhi masalah utama atau masalah primer. Jadi yang pertama adalah identifikasi masalah primer, yang kedua identifikasi penyebab dari masalah primer yang kita sebut masalah sekunder, yang ketiga menetapkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap masalah sekunder yang kita sebut sebagai masalah tersier. Kemudian tetapkan seluruh arah panah ke masalah primer, namun arah panah juga dapat menuju dari masalah sekunder ke tersier dan sebaliknya saling berkaitan. Nah, bagian analisis masalah ini saya bold merah itu harus komprehensif. Didasari oleh kajian literatur yang sangat komprehensif, tentunya akan menghasilkan pemetaan masalah yang juga komprehensif yang akan mempermudah langkah-langkah berikutnya dalam riset Sobat Raja Riset. Meskipun ternyata tidak semua faktor yang teridentifikasi di sana perlu diteliti, gitu. Beri tanda yang diteliti dan mana yang tidak. Ini contohnya. Ini saya ambil dari Singh, Bakar dan Fondi 2008. Di sini adalah permasalahan yang diangkat tadi. Langkah pertama, tetapkan masalah primer atau masalah utama di tengah bagan. Sebenarnya ini boleh di tengah, nanti di contoh-contoh berikutnya ini saya letakkan di paling bawah atau di paling atas boleh. Ini modifikasi dari peneliti tentunya. Intinya sama saja. Yang penting masalah utama itu adalah masalah yang akan diteliti oleh Sobat Raja Riset dan sampaikan dalam kalimat negatif. Di sini dalam menjalankan program screening G6PD, glukosa 6 fosfat, D-nya saya lupa. Di sini ternyata masalah utamanya atau masalah primernya adalah dalam menjalankan program screening G6PD tersebut adanya inefisiensi dari prosedur di dalam program screening G6PD tersebut. Oke, maka pertama letakkan di tengah masalah dalam kalimat negatif. Inefisien itu adalah kata-kata negatifnya. Kemudian petakan yang warna birunya lebih muda itu sebagai masalah sekunder. Masalah sekunder penyebab dari program screening G6PD yang tidak efektif dan tidak efisien apa? Yaitu pengumpulan spesimen yang tidak efisien, pelayanan laboratorium yang tidak efisien, termasuk pendataan dokumentasi G6PD yang tidak adekuat. Nah, ini adalah masalah sekunder, ada 3. Ternyata kita lanjutkan lagi faktor-faktor yang mempengaruhi masalah sekunder yang kita sebut sebagai masalah tersier. Apa saja masalah tersier yang mempengaruhi
inefisiensi dari pengumpulan spesimen dari G6PD yang akan diperiksa G6PD, maksud saya itu adalah spesimennya hilang, tidak sampai di lab. Sikapnya yang buruk, spesimen tidak dikumpulkan, gitu ya. Kemudian yang mempengaruhi pelayanan laboratorium yang tidak efisien juga, yaitu masalah personil SDM-nya, masalah alat, gitu ya, dan seterusnya. Jadi semuanya ini adalah masalah-masalah penelitian dari program screening pemeriksaan G6PD. Nah, di sini masalah yang diteliti itu adalah yang diberi garis utuh. Yang tidak diteliti, masalah yang diberi garis putus-putus. Seperti itu. Berikutnya, dari contoh yang tadi, ada lagi metode yang lainnya. Ini saya dapatkan dari pembimbing saya, pembimbing tesis sekaligus disertasi. Beliau luar biasa, Profesor Dr. Budi Utomo, Master of Public Health PhD. Beliau adalah dosen senior di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Saya sangat banyak belajar dari beliau. Ini adalah langkah menyusun piramida masalah dan solusi, di mana penyusun piramida itu juga ada langkah-langkahnya. Apabila Sobat Raja Riset sudah paham langkahnya, akan lebih mudah. Sebelumnya, Sobat Raja Riset perlu ketahui terlebih dahulu apa sih masalah itu. Masalah itu tentunya kesenjangan, ketimpangan, ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan dengan kenyataan, gitu ya, keadaan saat ini dengan kenyataan, dengan harapan maksud saya. Nah, itu semua bisa jadi masalah. Coba melihat sekeliling Sobat Raja Riset. Seorang peneliti itu sama-sama melihat apa yang bukan peneliti lihat. Bedanya seorang peneliti itu jeli melihat masalah yang akan dicari solusi dari masalah tersebut. Tentunya melalui riset terlebih dahulu, baru nanti ditawarkan solusi-solusinya seperti apa. Nah, pertama adalah yang dilakukan, tetapkan masalah dengan membangun pertanyaan. Adakah kebutuhan data penelitian untuk menjawab pertanyaan tersebut? Tentunya kalau tidak semua masalah itu butuh penelitian. Karena bisa jadi itu sudah terjawab dan sudah menjadi fenomena umum yang diakui kebenarannya. Contoh, matahari terbit dari timur, tenggelam dari barat. Kenapa matahari terbit dari timur? Kenapa matahari terbit dari tenggelam di barat? Bila itu bisa dijadikan pertanyaan penelitian, tapi apakah itu perlu dijawab dengan data? Perlu dibuktikan dengan data-data. Saat ini ya, berbeda ketika kita membahasnya dulu saat di masa Columbus ya. Masa orang belum tahu bahwa bumi itu bulat gitu. Bumi itu disangka datar dulu ya. Kopernikus, Columbus ya, penjelajah ilmuwan zaman dahulu. Sudah banyak yang lupa itu ya ilmunya saya. Kemudian yang kedua, jelas ya tadi masalah yang perlu penelitian dengan yang tidak. Kembali dulu deh. Yang perlu penelitian misalnya apakah ada pengaruhnya berolahraga dengan kesehatan jantung misalnya. Itu baru topik besarnya. Tentunya fenomena itu sudah diketahui kebenarannya, pasti ada gitu manfaatnya. Nah, apakah itu perlu penelitian? Kalau terlalu general, tentunya tidak, karena itu sudah banyak diakui kebenarannya bahwa olahraga meningkatkan kesehatan jantung, termasuk di dalamnya adalah bagian dari kebugaran. Nah,
Yang perlu diteliti apa? Cari masalah yang lebih spesifik. Bagaimanakah Harvard Step Test pengaruhnya terhadap kebugaran? Yang diambil kebugarannya bisa dari kadar gula darah, bisa dari fungsi jantung, kerja respirasi, dan lain-lain. Tentunya apabila itu lebih spesifik, membutuhkan data lebih lanjut untuk membuktikan hal tersebut melalui suatu penelitian. Kemudian yang kedua, apakah pertanyaan dalam masalah tersebut dapat diukur? Contohnya tadi, matahari terbit dari timur. Bagaimana kita mengukurnya? Harus jelas, eksplisit, repeatable, dapat diulang oleh peneliti lain. Maksud saya jadinya repeatable itu. Kemudian bagaimana mengukurnya? Apakah hanya dilihat dia muncul saja, seberapapun besar cahayanya, gitu ya? Tentunya hal-hal itu apabila sulit untuk diukur, tidak perlu dilanjutkan melalui penelitian. Yang perlu dilanjutkan melalui penelitian bila visible untuk diukur, mudah diukur, dapat diukur melalui data. Contoh tadi adalah Harvard Step Test. Berapa kali dia melangkah di Harvard Step Test itu, mohon maaf kalau salah namanya ya. Jadi ada pijakan untuk mengetahui bagaimana individu seseorang itu bugar atau tidak gitu. Kemudian bisa terukur tuh berapa langkahnya konstan atau tidak. Kemudian dilihat lagi gula darah puasa juga bisa diukur diambil melalui darah secara standar prosedur pemeriksaan gula darahnya, kemudian dapat diketahui poinnya. Nah, apabila pertanyaan itu berarti poin pertama didapat, poin kedua didapat. Nah, sekarang poin ketiga, sejauh mana relevansi, implikasi, manfaat penelitian. Tadi, dengan melakukan Harvard Step Test, akankah dapat menurunkan kadar gula darah puasa? Bila itu hipotesisnya, tentunya hal ini harus didukung oleh kajian teori yang ada kuat, sehingga nanti kita dapat mengaitkan sejauh mana relevansi dan implikasi dari hasil penelitian itu yang didrive dari pertanyaan penelitian. Dan tentunya akan memberikan manfaat untuk penelitian. Contohnya, ternyata kalau Harvard Step Test-nya itu 2000 langkah per hari, misalnya melalui pedometri ya diukurnya, alat untuk mengukur langkah, ternyata menstabilkan kadar gula darah. Kadar gula darahnya normal misalnya. Nah, bila itu yang didapatkan, tentunya relevansi, implikasi, dan manfaat penelitiannya semakin baik karena telah membuktikan bahwa olahraga itu baik untuk kesehatan. Seperti itu. Nah, sesudahnya sudah melakukan 3 langkah ini, susun piramida masalah itu dari mulai puncak yang diawali dari masalah primer, sama seperti cara yang pertama dari SINGS tadi, kemudian diikuti, saya ulang ya, dari masalah tersier, sekunder, primer ada di puncak piramida, kemudian tadi pertama kali yang diletakkan adalah masalah primer di puncak piramida. Tetapkan kemudian penyebab masalah primernya, kemudian tetapkan lagi penyebab dari masalah sekunder, begitu, dan semua panah arahkan ke masalah primer, namun juga bisa berinteraksi antara masalah sekunder dan tersier. Ini juga sama, bagannya harus komprehensif, meskipun tidak semua faktor perlu diteliti atau dapat diteliti, jadi kita harus realistis, semua yang mudah, yang visible untuk dilakukan. Beri tanda yang berbeda bila tidak diteliti, bedakan dengan yang diteliti. Nah, ternyata piramida itu fungsinya untuk mengerucutkan masalah, jadi masalahnya supaya fokus. Tujuan ke depannya apa yang akan dicapai?
bagaimanakah situasi sebelum ada solusinya sampai nanti dari solusi yang disarankan. Situasi antaranya apa-apa yang bisa dilakukan. Ini saya memberi contoh piramida masalah dan solusi dari penularan tuberkulosis anak pada rumah tangga. Nah, di sini Sobat Raja Riset dapat melihat bahwa piramida masalah tuberkulosis anak dalam rumah tangga ini tadi disampaikan, tetapkan dulu dari puncak piramidanya. Ini puncak piramidanya. Penularan tuberkulosis anak melalui kontak dengan TB dewasa dalam rumah tangga. Kalau dari metode yang sebelumnya sampaikan dalam kalimat negatif. Kalau ini bisa juga meningkat gitu ya. Meningkatnya penularan TB anak melalui kontak dengan TB dewasa dalam rumah tangga. Meningkat itu berarti negatif kan. Kalau menurun berarti dia positif, tidak ada yang tertular dari keluarganya gitu ya ke TB anak. Kemudian tetapkan masalah sekundernya, penyebabnya apa? Penularan TB anak di rumah tangga tersebut ya kita sebut kontak dengan TB dewasa dengan indeks kasus orang yang mengalami tuberkulosis dalam satu rumah itu adalah sumber utama penularan dalam satu rumah dan di lingkungannya. Ternyata masalah sekundernya diidentifikasi adanya faktor memang pasien TB anak ada di antara TB dewasa, kemudian proteksi BCG hanya efektif untuk TB berat, imunitas anak masih rentan, terutama usia 0-2 tahun, belum lagi ada malnutrisi, ada HIV, kemudian adanya kesulitan diagnosis TB anak, adanya masalah kesehatan lingkungan, kesehatan di rumah tangga, dan gaya hidup. Tentunya faktor-faktor ini juga masalah sekunder ini perlu diidentifikasi lebih lanjut penyebabnya yang disebut sebagai masalah tersier. Kenapa ada TB anak di antara TB dewasa di rumah tangga? Karena terlalu dekat antara yang mengalami TB yang disebut indeks kasus dalam rumah tangga terhadap anaknya. Kemudian banyak yang sputum BTA-nya positif nih, sehingga sangat infeksius menularkan sebelum dia diobati. Nah, proteksi BCG yang hanya efektif untuk mencegah TB berat, tapi tidak mencegah untuk terinfeksi, bisa terinfeksi, tapi harapannya lebih ringan. Bagaimanakah imunisasinya? Apakah cukup efektif? Apa saja yang mempengaruhi efektivitas imunisasi itu tentunya menjadi masalah tersier. Kemudian diagnosisnya. Diagnosis yang ada sekarang adalah sistem scoring. Adakah metode diagnosis baru untuk TB anak? Apakah sistem scoring itu sudah cukup optimal untuk mendiagnosis TB anak? Nah, itu perlu dievaluasi dengan sampel yang besar untuk membuktikan. Karena dari dulu sampai sekarang memang sistem scoring itu telah digunakan. Dan seterusnya. Nah, yang saya sampaikan di sini, kalau ada masalah primer sekunder tersier, tentunya kita juga harus menetapkan apa sih dampaknya terjadi masalah tersebut, penularan TB anak melalui kontak serumah dengan TB dewasa. Ternyata TB anak itu merefleksikan pengendalian TB saat ini. Jadi kalau ada TB anak, pasti kan ada orang dewasa yang sakit TB kan. Nah, berarti itu seperti fenomena gunung es, semakin banyak lagi orang dewasa di dalam rumahnya atau di lingkungan sekitar anak tersebut yang sakit TB yang potensi menularkan ke anak. Kemudian juga dampaknya tentu akan meningkatkan angka kesakitan, morbiditas, dan angka mortalitas dari anak yang terkena TB, apalagi bila dengan disertai kondisi penurunan daya tahan tubuh pada pasien HIV, atau radang paru, malnutrisi, dan lain-lain. Nah, ini semua apabila belum bergejala disebut sebagai tuberkulosis laten anak, yang tentunya sekarang prioritas pemerintah adalah mengobati preventif TBC saat belum aktif, yaitu pada fase TB laten ini. Sehingga harapannya dampak lanjutnya maksud saya adalah tingginya angka morbiditas dan mortalitas TB anak pada daerah endemik TB. Sudah cukup jelas ya? Kita lanjutkan ke contoh piramida masalah solusi. Dari masalah-masalah ini apa sih usulan solusinya? Nah,
Di sini saya sampaikan bahwa piramida solusi TB anak dalam rumah tangga tetap sama, dimulai dari masalah TB primer. Kalau tadi masalah disampaikan dalam bahasa negatif, kalau program solusi tentunya disampaikan dalam bahasa positif. Penularan TB anak mulai kontak dengan TB dewasa dalam rumah tangga berkurang. Ini masalah primer yang tadi diangkat melalui solusi. Solusinya apa? Kita lihat solusi primernya. Pencegahan penularan TB dalam rumah tangga. Kemudian bagaimana pencegahannya? Yaitu memberikan pengobatan yang optimal, karantina indeks kasus yang menjadi sumber penularan TB di rumah tangga, modifikasi gaya hidup, promosi kesehatan lingkungan dan rumah sehat, proteksi terhadap anak yang berisiko. Nah, ini pencegahan yang kita harapkan untuk mencegah penularan TB anak melalui kontak dengan indeks kasus di rumahnya. Selain itu, kita juga mengidentifikasi apakah sistem scoring yang tadinya untuk diagnosis sebenarnya lebih baik nggak bila digunakan untuk screening TB anak. Sehingga dapat dilakukan penemuan kasus secara pasif dan secara aktif melalui perbaikan pengendalian TB di masyarakat dan tadi temuan kasus tentunya. Diharapkan sesudah melalui penemuan kasus secara pasif dan aktif, pasif itu kita menunggu, aktif itu kita menjemput bola, kita yang mencari. Di antara satu indeks kasus itu kita harus keliling di sekitar rumahnya, rumah indeks kasus itu untuk mencari ada nggak yang teridentifikasi sebagai TB laten atau bahkan TB yang aktif. Nah, di sini tentunya menjadi input untuk program nasional tuberkulosis anak, kebijakan pedoman, prioritas perencanaan pelatihan, kelompok pendukung kesehatan atau kader, bahkan sampai ke suplai obat, pembiayaan, dan penelitian lebih lanjut, serta partisipasi masyarakat. Nah, ini semua akan memperbaiki manajemen TB anak, perlunya nanti screening kontak sesuai dengan temuan riset, dan seterusnya. Ini harapannya nanti akan mengatasi masalah TB anak relatif terhadap TB dewasa yang tentunya akan mengurangi dampak dari TB, yaitu angka morbiditas kesakitan menurun, mortalitas TB anak dapat dicegah sehingga pengendalian tuberkulosis akan berhasil. Di mana tuberkulosis ini harapannya pada tahun 2030 itu adalah eliminasi TB. Mudah-mudahan bisa kita wujudkan, dan hasil akhir programnya ini morbiditas dan mortalitas TB anak berkurang. Pengendalian TB berhasil. Demikian. Mudah bukan Sobat Raja Riset? Jangan lupa nanti langsung dikerjakan tugasnya ya. Nah, ternyata untuk membuat identifikasi masalah, kemudian membuat prioritas masalah, baik dari yang primer, sekunder maupun tersier, itu perlu kajian pustaka atau literatur review yang komprehensif. Kenapa? Untuk menentukan apakah riset yang kita ajukan, pertanyaan penelitiannya itu sudah diteliti atau sama dengan penelitian lain, sehingga menghindari duplikasi. Tentunya ini akan terkait dengan etik ya, kalau penelitiannya sama, buat apa dilakukan? Tentu ada perbedaan-perbedaan mendasar. Selain itu, kajian literatur ini juga, atau kajian pustaka ini sebagai panduan metodologi. Ketika kita membaca, jangan lupa buat tabel yang kemarin disampaikan di modul 1A, buat tabel yang isinya variabel penelitiannya, variabel bebas dan independen, variabel bebas dan terikatnya, kemudian bagaimana metode penelitiannya, dari mulai populasi, sampel, desain penelitian, sampai ke variabel-variabel penelitiannya apa tadi, dan seterusnya, sampai ke hasil. Temuan utama, adanya kesenjangan, dapat dilihat di saran. Adakah saran yang sekiranya bisa Sobat Raja Riset adopsi atau jadikan acuan untuk menambah variabel penelitian yang belum cukup adekuat diteliti, atau memang belum diteliti, atau ada variasi lagi yang perlu diteliti lebih lanjut. Kemudian juga kajian pustaka itu membantu Sobat Raja Riset menemukan definisi istilah, metode pengumpulan data yang relevan, pendekatan analisis, dan juga tantangan dalam desain atau
implementasi riset sejenis ini semuanya bisa kita dapatkan dari kajian pustaka yang sistematis dan komprehensif. Nah, ini informasi dan bukti riset terkini itu dilakukan dengan menelusuri publikasi jurnal terkini tentunya yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Ada yang menyebutkan 5 tahun, 10 tahun, namun apabila ada ground teori yang sebenarnya itu sudah lama disampaikan, kemudian diadopsi oleh peneliti berikutnya, boleh saja disampaikan ground teori tersebut meskipun sudah 5-10 tahun ke belakang. Kemudian lakukan telah kritis jurnal. Di sini saya tidak akan membahas secara detail bagaimana telah kritis jurnalnya. Tentunya ini perlu dilakukan untuk menentukan ini jurnal abal-abal, jurnal yang baik atau bukan. Kalau jurnal abal-abal jangan digunakan untuk referensi. Tentunya nanti akan mempengaruhi masalah penelitian dan metode penelitian, bahkan sampai hasil penelitian ya kalau ternyata jurnal yang diacu itu yang tidak baik. Kemudian seperti langkah yang tadi, masalahnya sudah diidentifikasi, kemudian identifikasi metode yang dapat digunakan dari penelitian sebelumnya untuk menjadi acuan metode penelitian Sobat Raja Riset ke depannya. Dan yang paling penting dalam kajian pustaka itu wajib citasi yang baik dan benar. Saya juga tidak menjelaskan citasi yang baik dan benar di sini. Kemudian yang berikutnya perlu menyusun dan melakukan citasi daftar pustaka. Ini sangat penting. Caranya ketika Sobat Raja Riset browsing di internet maupun sudah di print soft copy dan hard copy itu disusun demikian rupa. Kalau soft copy-nya boleh pakai software referencing atau daftar pustaka yang kita input di software tertentu. Saya tidak di-endorse, tapi nanti juga ada pendampingan pada modul-modul berikutnya untuk penggunaan software ini, menggunakan Mendeley, EndNote, dan lain-lain. Kemudian metode citasi itu macam-macam. Ada yang berdasarkan tahun, berdasarkan alphabetical order, urutan nama penulis dan tahunnya. Itu yang kita sebut metode Harvard. Di sini ada metode American Psychology Association dan lain-lain. Nah, kalau metode Vancouver bagaimana? Itu berdasarkan penomoran. Jadi referensi yang pertama muncul di dalam jurnal kita itu diberi nomor 1 dan seterusnya secara berurutan diberi nomor 2, 3 dan seterusnya. Nah, kalau metode Vancouver ini sebenarnya mudah dalam mengerjakannya, tapi ternyata nama dari penulis yang kita acu itu tidak ada. Nah, kalau metode Harvard ini ada, jadi semakin mengenalkan kita kepada siapa sih penulisnya gitu yang kita citasi itu. Seperti saya di sini saya mensitasi dari Sings, Bakar, dan saya lupa tadi satu lagi namanya, tahun 2008 gitu. Dan hal ini kajian literatur termasuk sistem kita menyusun referensi-referensi yang kita gunakan itu harus dilakukan secara berkesinambungan. Karena kalau tidak nanti ada yang lost. Kalau ada yang lost kita menelusurinya akan bingung kembali. Begitu. Nah, ini langkah berikutnya untuk kajian pustaka. Diskusi dengan ekspertisi, dengan pembimbing. Karena kadang-kadang, bukan kadang-kadang, insight pembimbing, insight itu lebih melihat dari sudut pandang yang berbeda dari yang kita lakukan. Sehingga kita perlu diskusi itu. Sehingga membantu kita untuk melakukan analisis masalah dan rancangan metode penelitian yang lebih baik lagi. Dan ekspertisi dan pembimbing itu tentu ahli di bidangnya, sehingga memudahkan kita untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai artikel yang relevan. Kadang-kadang artikel itu tidak dipublish, ada yang unpublished itu ya. Ada expert opinion atau expert judgment, dan ada riset lokal yang mungkin juga masih ongoing yang belum dipublish, sehingga menambah hasanah pemahaman kita akan variabel-variabel penelitian yang nantinya kita teliti. Ini tadi yang saya sampaikan. Yang berikutnya menggunakan database elektronik. Caranya dengan identifikasi kata kunci. Kata kunci ini memang sulit, perlu kita ketahui kata kunci itu bisa dicari di Mass ya, Medical
saya jadi lupa namanya ya. Intinya di situ ada satu tools yang kita tahu istilah kata kunci ini lazimnya disebutnya apa gitu. Kemudian variasi, temukan dulu dari yang terbaru, kalau masih kurang telusuri sampai 5-10 tahun ke belakang. Nah, bila masih belum menemukan, variasikan atau modifikasikan kata kunci yang ingin dicari. Misalnya ingin mencari mengenai adherence, kepatuhan dalam pengobatan. Ternyata istilahnya itu macam-macam. Ada compliance, ada concordance, gitu ya. Adherence, compliance, concordance. Nah, kalau saya dalam disertasi saya menggunakan istilah adherence. Kenapa? Karena ternyata berbeda perlakuannya antara adherence, compliance, dan concordance. Di antara ketiganya ini, adherence lah yang mempertimbangkan faktor personal dari pasien, bahwa dia masih bisa memutuskan apa yang terbaik untuk dirinya. Pengobatan itu juga harus berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan dan persetujuan pasien. Kemudian ketika kita mencari di portal-portal web itu, ketika kita menemukan satu kata kunci akan terbuka, dan di sisi kanannya itu banyak lagi referensi-referensi sejenis yang bisa kita buka. Ini yang selalu saya minta dari mahasiswa S1, mahasiswa S2, ini yang sedang diskusi atau konsultasi ke kami, termasuk mahasiswa S3, bahwa telusuri deh yang pertama systematic review atau meta-analisis. Kenapa? Karena ini tuh sudah merupakan kajian dari ribuan jurnal, ratusan jurnal yang disaripatikan melalui systematic review. Nanti di dalam daftar pustakanya itu banyak sekali yang bisa kita baca satu persatu sesuai kebutuhan kita. Itu tipsnya, makanya ketika saya memberi kuliah biasanya ke mahasiswa, cari systematic review, cari meta-analisis. Ternyata tidak semua mahasiswa itu melakukannya, entah kenapa. Apakah ada masalah dalam membaca jurnal dalam bahasa Inggris? Tentunya ini harus diatasi, karena sampai kapanpun seorang dokter itu long life learner ya. Akan terus belajar. Sekolah tidak hanya sampai S1 dan profesi dokter, bisa lanjut ke profesi dokter spesialis, magister, dan lain-lain. Jadi ini akan terus Sobat Raja Riset terapkan dan gunakan sepanjang hayat. Begitu. Nah, untuk mencari bukti-bukti yang baik di dalam suatu publikasi, tentunya ada panduannya. Yang pertama, tingkat dari evidence. Evidence itu bisa evidence dalam bidang apapun. Ini yang saya ambil, contohnya misalnya dalam bidang kedokteran, tapi juga bisa digunakan untuk bidang lain. Kita lihat dulu piramidanya. Ini saya jelaskan secara singkat tadi dalam Jari Talk episode ketiga, bahwa membantu Dokter Winda ya tadi dalam menjawab pertanyaan. Yang pertama yaitu case report atau case series. Di sini termasuk di dalamnya cross sectional, ini masuk di yang hijau. Kemudian case control studies, berikutnya cohort, RCT, dan ini systematic review atau meta-analisis dari RCT. Itu yang paling tinggi itu. Sehingga itulah alasannya ketika saya meminta Sobat Raja Riset mencari, yang pertama dicari adalah systematic review dan atau meta-analisis dari variabel-variabel penelitian yang ingin didalami oleh Sobat Raja Riset. Ini adalah penilaian atau level bukti evidence-based medicine yang lebih detail, di mana di sini intinya sama, systematic review, meta-analisis dari studi RCT dengan resiko bias yang sangat rendah, itu nilainya 1+++. Sampai ke bawah itu pendapat ahli, konsensus, tadi itu 4. Yang ketiga ini yang hijau, studi non-analitik seperti laporan kasus, serial kasus, dan cross-sectional. Seperti itu. Nanti silahkan dilihat di website-nya karena tidak dibahas secara mendetail di sini. Nah, ternyata
sumber rujukan itu tidak asal mengambil gitu ya, tapi ada panduan yang mau mencarinya di mana. Ketika Sobat Raja Riset ingin mencari rangkuman dan panduan, di sini Sobat Raja Riset perlu mencari dari online rangkuman-rangkuman tersebut yang menyediakan bukti-bukti pada topik-topik tertentu. Itu ya. Di mana mendapatkannya? Ini semua sudah saya sampaikan di sini. Kemudian yang kedua, apakah publikasi yang ingin diakses itu merupakan penelitian primer atau pre-appraised resource, itu penelitian primer yang belum dilakukan pre-appraisal. Gitu. Bedanya apa dengan penelitian sekunder? Kalau penelitian sekunder itu sudah di-appraise, itu sudah dilakukan telaah jurnal critical appraisal-nya. Dan ada yang belum di-appraise itu. Nah, di sini yang belum ditelaah, belum dilakukan critical appraisal itu semua penelitian primer yang kita bisa cari di PubMed atau Medline, Ovid, Chinahall, Embos gitu ya. Sedangkan yang pre-appraised itu yang berupa sinopsis atau systematic review nantinya akan menjadi jurnal yang berasal dari penelitian sekunder, yaitu penelitian yang menggunakan penelitian primer. Itu bisa dari berikut ini, ya. Dan referensi-referensi lainnya silahkan dibaca dan dicari di sini ya, Sobat Raja Riset. Sekarang kita kembali ke kerangka teori dan kerangka konsep. Apa sih manfaatnya, apa tipsnya, hintsnya bagaimana? Nah, ini kerangka teori itu sebenarnya sebagai blueprint, peta dari riset kita, sebagai pedoman kajian teori kita ketika sudah membuat kerangka teori harus mengacu ke kerangka teori tersebut. Jangan kemana-mana, gitu ya. Dan juga merefleksikan hipotesis penelitian kita apa, gitu. Termasuk di sini juga prinsip teoritis, konstruk, dan konsep dari penelitian kita seperti big picture-nya ini, petanya nanti mau meneliti yang mana, variabel apa yang dependen, yang independen, ada mediator, ada moderator, dan lain-lain. Itu terpetakan dalam kerangka teori. Nah, kalau kerangka konsep itu apa? Nah, kalau kerangka konsep lebih spesifik lagi, sudah berupa struktur yang menjelaskan fenomena penelitian, keterkaitan hubungan antar variabel. Di sini keterkaitan antara hubungan antar variabelnya sudah digambarkan dalam bentuk bagan dengan tanda-tanda anak panah, biasanya dari variabel independen ke variabel dependen, variabel bebas ke variabel terikat, dan lain-lain. Nah, manfaatnya apa? Dari kerangka teori ya namanya struktur riset tadi, nyawa dari riset, baik secara filosofis, semuanya ada di sana, tentunya disertai dengan citasi dari yang kita adopt. Secara keilmuan juga, epistemologi baik, dan juga metodologi dan analitik, saya tidak perlu menjelaskan secara detail. Itu juga kerangka teori memandu Sobat Raja Riset dalam menetapkan metode penelitian apa yang akan digunakan, bagaimana situasi dan konteksnya dalam penelitian, fokus penelitiannya apa, desainnya bagaimana, dan rencana analisisnya seperti apa. Nah, kalau kerangka konsep itu sendiri membantu peneliti mengidentifikasi dan menyusun sudut pandang dari fenomena yang diteliti yang sudah sesuai dengan apa yang dipahami peneliti dan apa yang diharapkan peneliti sesuai dengan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan kalau sampai S3 tuh kira-kira ada novelty-nya nggak nanti di sana. Seperti itu. Nah, tipsnya apa untuk membuat kerangka teori dan kerangka konsep yang baik? Pahami masalahnya, lakukan tugas untuk modul 1A, saya ingatkan kembali, untuk memudahkan mengerjakan modul 1B, pahami juga tujuan penelitiannya apa, manfaatnya apa, gitu ya, harus sesuai dengan pertanyaan penelitian yang diangkat tadi, di bagian masalah ya, pertanyaan penelitian primer tentunya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini, mohon maaf nih karena tidak langsung Zoom, direkam, jadi nanti pertanyaannya boleh disampaikan di kolom WA group, bukan di kolom chat, di chat box Zoom ya.
Ini perbedaan kerangka teori versus kerangka konsep. Saya rasa Sobat Raja Riset tinggal membaca nih bahwa di sini kerangka teori karena semuanya dimasukkan, variabel-variabel yang diteliti maupun yang tidak, termasuk hubungan variabel ke variabel penyebab masalah sekunder tersier dihubungkan di antara keduanya dan juga dihubungkan ke masalah primer. Jadi cukup luas. Kalau kerangka konsep spesifik terbatas pada ide penelitian utama, variabel-variabel penelitian utama. Biasanya primer dan sekunder saja gitu. Meskipun tidak menutup kemungkinan sampai ke tersier. Dan tentunya kerangka teori harus berdasarkan teori yang didapatkan dari kajian pustaka. Nah, kalau kerangka konsep dari teori kajian yang didapat dari kajian pustaka tersebut dikembangkan untuk diambil saripatinya, yaitu berupa variabel utama penelitian yang dituangkan dalam konsep penelitiannya. Nah, kalau di kerangka teori berupa model dari kajian pustaka, kalau di kerangka konsep itu sudah model baru yang dikembangkan dan diajukan peneliti, bisa modifikasi, adaptasi, adopsi maksud saya, dan lain-lain. Kemudian harus tersusun dan teruji yang baik dengan desain yang baik dan diakui. Sedangkan kalau kerangka konsep sebagai rancangan jawaban peneliti atas masalah penelitian yang ditetapkan. Dan kerangka teori memberikan gambaran sudut pandang yang lebih spesifik dari penelitian yang belum diketahui. Nah, kalau kerangka konsep sudah logis, hubungan antar variabelnya digambarkan secara jelas. Nanti saya beri contoh. Iya, saya rasa berikutnya bisa dibaca sendiri. Nah, bagaimana membangun kerangka teori yang baik? Kita harus membuat guiding question untuk kerangka teori ini. Apakah penerapan disiplin ilmu yang akan diteliti? Apakah kesehatan, kedokteran, apakah public health, ataukah bidang keilmuan lainnya? Dan apakah yang kita sampaikan di kerangka teori itu sesuai dengan rencana metode penelitiannya, dan juga bisa dilakukan pertimbangan konsep yang ada untuk membuat kerangka teori tersebut, yang tentunya tidak bisa dilakukan dalam 1-2 hari. Silahkan konsep-konsep kerangka teori ini kami beri waktu 1 minggu untuk mengerjakannya. Dan sesuai nggak dengan tujuan penelitian? Harus sesuai ya. Kerangka teori ini juga apakah menggambarkan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan lain-lain di kerangka teori. Dan juga kerangka teori ini dapatkah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan, menggambarkan tujuan pustaka yang kita telaah, kita baca, kemudian menunjukkankah rencana analisis sesuai dengan kerangka teorinya, serta kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan analisis data sesuai dengan kerangka teori yang diajukan. Ini saya ambil dari Adam, Joe, and Hussein 2018, tipsnya untuk membangun kerangka teori. Pahami kenapa butuh riset tersebut. Pastikan variabel kunci dalam penelusuran referensi, baca ulas literatur yang ada, keyword-nya harus tepat, data konstruk dan variabel yang relevan, dan pertimbangkan keterkaitan antar variabel dalam teori untuk bisa lebih memperkuat hasil temuannya nanti. Nah, ketika kesulitan untuk membangun kerangka teori, tips saya cantumkan apa yang ingin dicari. Misalnya tuberkulosis, childhood tuberculosis. Nanti yang mau dicari apa? Factors of childhood tuberculosis. Yang dicari apa? Framework-nya, yaitu theoretical frameworks. Nah, itu harus ditulis tuh. Pasti nanti akan dapat. Insya Allah. Kemudian diskusikan teori dan tentunya dengan pembimbing, dengan rekan, dengan raja riset untuk menekankan relevansinya dengan riset yang sedang dilakukan oleh sobat raja riset. Kemudian pertimbangkan alternatif solusinya. Pertimbangkan sebelum ke solusi nanti ya.
pertimbangkan alternatif teori, teorinya yang challenging, yang menarik, yang terkini, yang out of the box, yang tidak lazim, yang tidak biasa. Nah, itu cari. Dan pertimbangkan keterbatasan teori yang dipilih. Kemudian kita juga harus mencari solusi. Karena ketika melakukan peneliti, nanti ada implikasi hasil penelitian. Kalau tidak ada solusi yang ditawarkan, buat apa diteliti, ya kan? Nah, ini saya contohkan kerangka teori kepatuhan dalam pengobatan pada penelitian saya, di mana di sini ada faktor-faktor yang berpengaruh dalam medication adherence, yaitu dari faktor personal berupa kondisi psikologis, kognitif, kemudian persepsi, lengkapnya kognitif, afektif, emotif, dari pasien, termasuk tadi yang kognitif itu keyakinan, pengalaman, stigma, itu afek juga berpengaruh ke semuanya ini, ke bagaimana individu memiliki motivasi internal dan eksternal, sehingga juga dia yakin untuk bisa menjalani pengobatan tuberkulosis selama waktu yang panjang, 6 bulan hingga bisa mencapai 2 tahun kalau pengobatan TB kebal obat dengan regimen individu. Nah, faktor-faktor lainnya apa selain faktor psikologis yang merupakan faktor personal? Ternyata ada faktor lain sebagai faktor personal, yaitu kondisi medis dan kondisi pengobatan. Kondisi medis itu segala sesuatu yang berhubungan dengan kondisi fisik penyakitnya pasien. Pengobatannya juga segala sesuatu yang berhubungan dengan pengobatan. Nah, ini semua belum komprehensif bila tidak mempertimbangkan faktor lain. Ini kan baru faktor personal, faktor dari dalam. Faktor lainnya apa? Ada faktor konteks sosial dan faktor struktural. Faktor struktural dulu deh. Bagaimana sosial ekonominya, sosioekonomi demografi, kondisi lingkungan, kemudian kondisi keluarga, signifikan others, itu ya pendukungnya dia yang paling dekat, itu seperti apa. Dan tentu itu akan berpengaruh ke penyakit dan pengobatannya. Nah, bagaimana dengan faktor konteks sosial atau dukungan sosial? Di sini sangat berperan. Saya pada akhirnya meneliti bagaimana dukungan sosial ini memberikan pengaruh yang positif terhadap kepatuhan dalam pengobatan. Seperti itu. Ternyata ada faktor keempat, yaitu faktor pelayanan kesehatan, di mana prinsipnya komunikasi dokter pasien, sistem pelayanan kesehatan, dan IT menunjang itu semua untuk membuat pasien patuh minum obat. Oke. Nah, untuk membuat kalau tadi sudah kerangka, saya sebenarnya akan menjelaskan kerangka teori sudah ya. Sekarang untuk membuat kerangka teori yang baik dan dilanjutkan untuk menetapkan kerangka konsep yang baik, kita perlu mengidentifikasi variabel-variabel penelitian kita. Identifikasi variabel itu apa yang diukur, definisinya bagaimana, definisi baik teori maupun definisi operasional. Definisi teori itu biasanya dari textbook, operasional itu ya sesuai dengan pengalaman kita sejawat dokter, sejawat tenaga kesehatan, sehingga itu memudahkan dalam mengidentifikasi variabel penelitian. Ini dapat dibaca ya, sobat Raja Riset. Apakah sesuai faktor-faktor penyebabnya tadi, primer, sekunder, tersier, atau ada area lebih spesifik, bisa diukur langsung atau tidak langsung. Kalau yang tidak langsung itu berarti dia variabel laten. Yang diukur langsung variabel observe. Nah, itu variabel laten itu biasanya digunakan pada mahasiswa S2, S3 gitu. Kalau S1 sih sebaiknya tidak perlu meneliti variabel
laten, tapi ini perlu didiskusikan lebih lanjut. Ada juga sih yang S1 meneliti variabel laten. Ya. Semua variabelnya harus visible dan realistik yang dapat diukur dan mungkin untuk dilakukan di sela-sela kesibukan kita. Nah, caranya bagaimana mengukur variabel? Tetapkan dulu definisi operasional variabel yang mudah dipahami, mudah diukur, dan tentukan tipe variabelnya. Skala ukurnya apa? Tipe variabelnya discrete atau continuous, skala ukurnya apa? Nominal, ordinal, interval, ratio. Ini sudah saya jelaskan di pertemuan pertama Jari Talk. Silahkan Sobat Raja Riset pantengin YouTube-nya untuk membahas dan lebih memahami skala ukur itu seperti apa. Kemudian langkah berikutnya mengidentifikasi variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Gitu. Kata kuncinya, hints-nya, variabelnya penting, ada hubungan antar variabel, hindari kata yang tidak perlu, pastikan mendapatkan seluruh data sesuai tujuan. Nah, ini definisi konsep versus definisi operasional dari variabel penelitian. Secara konsep menunjukkan bahwa menjelaskan definisi sesuai konsep teoritis. Itu adalah definisi konseptual. Bagaimana dengan definisi operasional atau yang kita sebut dengan bukan working diagnosis ya, definisi kerja, working definition, karena ini lebih spesifik, tentunya dia menjelaskan karakteristik pengukuran, harus objektif, dapat diobservasi, jelas, eksplisit, dan tidak ambigu. Kemudian, yang tadi sempat saya singgung di awal, harus dijamin tuh bahwa apa yang kita ukur bisa ulang oleh peneliti lainnya untuk menjamin repeatability and reliability. Daya ungkit dari nilai korelasinya, apakah pertanyaan-pertanyaan tersebut reliable, dan repeatability itu berarti bisa digunakan kembali, bisa diulang kembali. Metode penelitian kita sangat-sangat jelas. Nah, ini contoh variabel dengan definisinya serta skala pengukurannya, silahkan dibaca. Saya tidak akan menjelaskan banyak lebar di sini. Nah, ini definisi konseptual, definisi operasional variabel penelitian. Ini pun sama. Saya di sini contohnya adalah penelitian saya sendiri yang saya cuplik ya, tidak semuanya saya sebutkan di sini. Mulai dari variabel ini apa? Variabel bebas atau terikat. Bebas berarti independen, terikat berarti dependen. Dan ada variabel mediator, enggak, ternyata saya identifikasi diri itu sebagai mediator antara dukungan sosial dengan kepatuhan berobat. Nah, kemudian tetapkanlah definisi konseptual dan definisi operasional serta alat ukurnya, termasuk dimensi-dimensinya, serta skala ukurnya. Nanti bisa Sobat Raja Riset baca dan pahami ya. Nah, besok saya harus menguji OSCE nih Sobat Raja Riset. Ini semua demi untuk workshop yang tidak bisa saya lakukan besok hari.